Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini, kami akan menampilkan kiriman peserta lomba menulis esai di giveaway Literasif Channel yang ke-6 dengan tema Hari Anti Korupsi Sedunia. Berikut kiriman Sandika Wandara. Peran generasi muda. Indonesia merdeka anti korupsi. Indonesia adalah suatu negara berkembang yang mempunyai banyak potensi akan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta kekayaan keanekaragaman budaya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun di negeri yang kaya raya ini masih terdapat salah satu budaya jelek yang mengakar pada benak nadi bangsa Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak hanya ada di negeri Indonesia saja, melainkan juga di luar. Sebenarnya korupsi adalah godaan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya jabatan yang dipegang mereka, seolah-olah terpikat dengan godaan-godaan hawa nafsunya. Korupsi juga merupakan tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh oknum-oknum yang mempunyai kesempatan di tengah kesempitan yang sudah mendarah daging dalam diri rakyat, pejabat, bahkan aparat sekalipun. Jika dilihat dari sisi dalamnya korupsi merupakan penyakit negara yang sangat berdampak pada pembangunan ekonomi serta tatanan sosial juga politik. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan unsur-unsur tipu daya, muslihat, tidak jujur, serta penyembunyian suatu kenyataan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mencegah dan merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomi dan belum mampu menyongsong Indonesia emas. Semangat pemberantasan korupsi mulai berkobar saat semakin banyaknya amanah rakyat yang salah gunakan, mulai dari pengurus desa sampai pejabat instansi pemerintah tidak luput dari tindak pidana korupsi. Meskipun aturan dibuat dengan setegas mungkin, namun besarnya hasrat untuk memperkaya diri sendiri membuat tersangka lupa akan penderitaan yang dialami sesama. Kembali lagi di Literasif Channel, yang mana channel ini terus menggelar event menulis mingguan dengan tema yang berbeda. Jangan lupa terus subscribe, share, dan like Literasif Channel agar kedepannya kita dapat menambah hadiah menulis buat kalian. Bahkan termasuk beberapa institusi yang dikenal bersih dan profesional pun telah ternodai namanya. Pemberian hukuman yang seharusnya menjadi hukuman bagi para pelaku sepertinya tidak berhasil memberikan efek jera dan merasa bersalah. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa saja, bahkan menjadi hal yang mudah dilakukan bagi para penikmatnya. Tidak hanya sekali dua kali, banyak kesempatan telah dimanfaatkan dengan kecerdikan dan kecerdasan. Terbongkarnya banyak kasus membuat kacamata hukum di negeri ini semakin terbuka. Para penegak hukum pun semakin lincah mencari oknum-oknum dari dama pencurian uang rakyat ini. Dari tahun ke tahun, sedikit demi sedikit, kasus ini mulai terbongkar. Mulai dari kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan, kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia, kasus proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional, dan kasus lainnya yang telah diungkap, diusut, serta diselidiki oleh KPK. Perebutan jabatan menjadi panggung politik
di Indonesia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kuasa. Menurut saya, KPK adalah lembaga Indonesia yang menangani kasus korupsi. Jika andai kata, bagaimana negeri ini bisa bersih dari adanya kasus korupsi dan bagaimana negeri ini menyongsong Indonesia Emas 2045 kalau para pemerintah masih ada oknum yang melakukan tindak korupsi. Budaya korupsi telah mendarah daging sampai ke mental orang Indonesia. Maka dari itu perlu adanya tindakan pencegahan yang dimulai dari para generasi muda penerus bangsa yang siap menjadi agen perubahan dalam membantu memberantas korupsi. Salah satu cara melakukan pencegahan korupsi yaitu melalui penanaman nilai-nilai moral, semangat cinta tanah air, dan semangat rela berkorban. Nilai ini diwujudkan melalui pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi dan menghargai jasa para pahlawannya. Peran kita para generasi muda, karena di tangan generasi muda lah yang menentukan bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara melakukan pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi? Bersyukur saat ini sudah ada teknologi yang menunjang segala aktivitas masyarakat, menjalin komunikasi serta untuk membangun pertukaran yang dinamis, sehingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok, masyarakat sipil, media, akademisi, dan lain-lain. Bahkan dengan teknologi seperti internet, siapapun dapat menjalin komunikasi serta untuk membangun pertukaran yang dinamis hingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok masyarakat sipil, media, akademisi, dan lain-lain. Bahkan dengan teknologi seperti internet, siapapun dapat melakukan tindakan pencegahan, baik di tingkat global dan lokal, yang dapat disesuaikan dengan skala dan ruang lingkup itu sendiri. Sehingga sangat disarankan untuk masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan ikut terlibat dengan cara yang bijaksana. Nah, sudah dilihat kan kiriman peserta giveaway ke-6 menulis esai dengan tema Hari Anti Korupsi Sedunia. Kalian juga dapat menilai bagaimana tulisan dari peserta tersebut untuk mengawasi keobjektifan juri di Literasi Channel. Kami juga menginfokan untuk ikutan giveaway 7 lomba menulis artikel tema keunikan daerahmu. Adapun persyaratan umum terbuka untuk umum, subscribe Literasi Channel dan screenshot. Lalu kirim naskah dan screenshot ke email literasif2020@gmail.com. Naskah harus sesuai dengan tema. Ketik rapi naskah artikel dalam bentuk Microsoft Word. Naskah artikel minimal 500 kata. Dan kemudian pengumuman pemenang akan dilakukan di tanggal 20 Desember 2020 di saluran YouTube Literasif Channel. Hadiah seperti biasa, juara 1 Rp200.000, juara 2 Rp150.000, dan juara 3 Rp100.000. Kemudian 5 submission pertama mendapat pulsa Rp10.000. Demikian dan jangan pernah plagiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.